Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan. Yang sebelumnya kita mengenal dengan kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13, sekarang telah berubah menjadi kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ini menawarkan sebuah perubahan, yang dimana pada jenjang SMA, yang sebelumnya kelasnya terbagi 3, yaitu jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Kemudian ketika berubah atau berganti menjadi kurikulum Merdeka, jurusan tersebut dihilangkan. Jadi sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada kurikulum Merdeka itu sistem personal. Jadi sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada kurikulum Merdeka ini yaitu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswanya. Dan proses pengembangan karakter kayak project based learning atau problem based learning. Sehingga siswa dan siswi tidak dituntut untuk mempelajari pelajaran yang mereka tidak sukai. Penilaian juga personal, sehingga tidak memakai nilai minimum lagi. Selain itu, penilaiannya juga tidak hanya summatif di akhir, akan tetapi formatif mulai di awal, di tengah, dan di akhir. Sehingga guru bisa melihat perkembangan dari siswa dan siswinya, apakah mereka paham terkait ilmu ataupun pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-gurunya. Fokus pembelajarannya itu ke arah yang lebih substansial, tidak hanya terbatas pada menghafal materi. Karena ilmu terus mengalami perkembangan, sehingga banyak hal-hal baru yang terus akan muncul dan akan diperbarui. Akan tetapi, pembelajarannya lebih mengarah kepada kemampuan berpikir, kemampuan bernalar, problem solving atau pemecahan masalah, kemampuan matematika, dan kemampuan dasar lain-lainnya. Pembelajaran materi tersebut jauh lebih penting dibandingkan harus monoton mengikuti materi ataupun panduan silabus yang sangat kaku. Pendidikan bukan hanya tentang kurikulumnya saja, akan tetapi masih ada beberapa aspek yang menjadi penunjang pendidikan tersebut, seperti infrastruktur dan kesiapan guru-gurunya. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang sangat memadai dan layak, terutama sekolah yang berada di daerah pedesaan ataupun pedalaman. Berbeda dengan halnya daerah perkotaan, yang dimana daerah perkotaan selalu diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pusat terkait fasilitas pendidikannya. Hal tersebut membuat ketimpangan antara pendidikan di desa dan pendidikan di kota. Selain itu juga kualitas guru yang mengajar. Pada kurikulum Merdeka ini, apabila siswa bebas untuk memilih terkait pelajaran ataupun minat dan bakatnya, hal tersebut akan membuat ruangan kelas yang sangat banyak. Sehingga dibutuhkan langkah yang akurat untuk memetakan terkait potensi ataupun minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut agar tidak terjadi pembengkakan kelas ataupun penggunaan kelas yang banyak. Selain itu juga kompetensi guru harus terus bisa ditingkatkan, sehingga dalam proses pembelajaran, transfer ilmu yang dilakukan oleh guru ke siswanya dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan siswanya juga bisa menerima materinya dengan baik. Aku pernah mendengar narasi dari seorang penggiat pendidikan, yang dimana beliau mengatakan bahwa guru itu membutuhkan waktu 7 tahun untuk menguasai satu kurikulum. Dan faktanya yang terjadi pada saat ini adalah setiap ganti menteri, ganti juga kurikulumnya. Masa ya setiap 5 tahun sekali kita harus mengganti kurikulum kita? Menurut saya menteri itu harus dideployasi, bukan setiap ganti menteri, ganti juga kurikulumnya. Setiap menteri tidak membuat karya atau kurikulumnya sendiri, akan tapi harusnya ada kesinambungan dari kurikulum yang telah dikembangkan di awal. Dalam penerapan juga, orientasinya bukan jangka pendek atau output, akan tetapi orientasi jangka panjang atau outcome. Itu 10 tahun, 15 tahun, ataupun 20 tahun. Apabila setiap 5 tahun atau setiap ganti menteri kita juga ganti kurikulum, ya sama aja bohong. Sama saja kita memulainya dari nol lagi apabila kita terus mengganti kurikulum yang telah kita terapkan. Menurut teman-teman bagaimana?